Shalom bapak-bapak, saudara-saudara, jemaat, kaum pria GPDI Hayam Buruk, juga bapak-bapak, saudara-saudara, jemaat kaum pria GPDI Tugu, juga saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah. Pada saat ini, kami pengurus kaum pria GPDI Hayam Buruk, juga pengurus kaum pria GPDI Tugu, mengadakan ibadah online. Karena kita tahu saudara-saudara, dunia sedang digoncang wabah bencana virus corona. Kami tahu saudara-saudara bahwa ini adalah ujian dari Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kami pengurus kaum pria GPDI Hayam Buruk mengadakan ibadah online untuk memberikan berkat rohani bagi kita. Supaya kita tetap selalu dekat dengan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, memuliakan Dia, dan mendengarkan sabda firman-Nya. Mari saudara-saudara, ibadah kita mulai. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Amin. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan terima kasih pada Engkau. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Amin, Yesus. Kau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Meskipun kondisi keadaan situasi saat ini dunia sangat memprihatinkan Tuhan. Karena adanya virus corona Tuhan. Tapi kami bersyukur terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu yang indah ini Tuhan. Untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan dengan cara online Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan. Engkau memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Pimpin dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan yang terlibat pada malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya. Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini Tuhan. Maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal ke akhirnya. Seturut kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang benar, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini Engkau telah melindungi kami, sampai dengan saat ini kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan itu adalah berkat anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Selimut ketentraman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan.
Engkau telah memberikan kami perisai ketentraman, kedamaian. Ketopang keselamatan Tuhan. Dan benteng keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu bukan atas usaha kami Tuhan. Tapi itu atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah sebagian dari kami ya Tuhan. Yang belum merasakan kasih-Mu itu. Atau mengingkari bahwa itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami meminta kepada-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang masih sering bersuka cita di atas perbuatan dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami telah mendukakan-Mu ya Tuhan. Engkau-lah Maha Pengampun ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya dengan satu permintaan Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu. Biarkanlah kami menjadi mandataris-Mu di dunia ya Tuhan. Yang kami bisa memancarkan terang wajah kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi terang bagi kegelapan dunia ini ya Tuhan. Amin. Hanya itu permintaan kami Tuhan. Haleluya. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan memberikan pemberatakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin dengan roh-Mu ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat yang dari-Mu Tuhan. Supaya apa yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Adalah kebenaran firman-Mu yang sejati ya Tuhan. Bukan kebenaran akal budi manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Allah Bapa kami yang kekal. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kami. Dan Roh Kudus, Roh Pantikusta ya Tuhan, yang akan mengiring menyertai kami saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dan kami naikkan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Yang masih memberi kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun suasana berbeda dengan yang sebelumnya. Di mana kita bisa bertatap muka. Tetapi sekarang oleh karena keadaan, situasi. Terpaksa kita beribadah secara online. Tetapi saya percaya bahwa kuasa ibadah itu kita bisa tetap rasakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita hanya beribadah secara online karena Tuhan berfirman. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Dia ada hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sama-sama melihat firman Allah. Yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul, menghadapi masa yang sukar. Tidak dapat dipungkiri atau tidak dapat kita menyangkal bahwa keadaan yang saat ini begitu menakutkan, begitu membingungkan, mengkhawatirkan dengan adanya virus corona. Dan saudaraku, kita melihat dampaknya yang begitu luar biasa. Di mana kelihatan atau kita rasakan kesukaran, itu bisa kita rasakan saat ini. Bukan saja oleh rakyat yang bawah,
Tetapi semua, bahkan seluruh dunia saat ini merasakan kesukaran, kesulitan akibat atau dampak daripada virus corona. Namun demikian saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya ada cara untuk kita bisa menghadapi yang tidak sama dengan dunia lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya cara untuk menghadapinya. Nah, sebab itulah kita akan melihat ada beberapa hal yang kita mau lakukan untuk menghadapi masa yang sukar ini. Sekalipun kita bisa merasakan juga, tetapi ada jalan keluar dalam kehidupan kita yang tentunya Tuhan sendiri yang memberikannya. Nah, untuk itu kita akan melihat hal yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi masa yang sukar sebagaimana yang terjadi saat ini. Yang pertama, jangan panik. Saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan dunia saat ini ada dalam keadaan panik, takut, khawatir dengan berita-berita yang begitu menggemparkan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita menguasai hidup kita. Kita boleh tenang sehingga kita bertindak dan berpikir secara positif. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa virus corona itu membawa dampak yang begitu luar biasa. Tapi mari coba kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid ketika Yesus beserta dengan murid-murid melakukan suatu pelayanan, dan selesainya pelayanan Yesus menyuruh akan murid-muridnya untuk terlebih dahulu menyeberangi Danau Galilea. Hal ini kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Nah saudaraku, ketika murid-murid Yesus sudah berada di tengah Danau Galilea, mereka diperhadapkan kepada suatu tantangan gelombang yang begitu dahsyat yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan tentunya saudaraku, mereka berusaha, berupaya untuk mempertahankan perahu itu tidak sampai terbalik. Namun apa dayanya, mereka tidak sanggup menghadapi akan perahu yang digoncangkan kian kemari oleh badai tersebut. Saudaraku, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kegalauan hati mereka, Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air. Saudaraku, saat itu murid-murid masih ada dalam kebingungan, ketakutan, kepanikan. Sehingga ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka berpikir bahwa itu bukan Yesus, sehingga mereka semakin takut. Baru setelah Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini." Dan Yesus pun naik dalam perahu tersebut sehingga semuanya menjadi tenang. Nah saudaraku, kita lihat di sini ketika murid-murid mulai tenang, tidak panik lagi, tidak takut lagi. Mereka bisa melihat kuasa daripada Tuhan. Mereka bisa merasakan kuasa daripada Yesus bekerja dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Ketika kita tidak panik, tidak takut, tidak khawatir, tetapi kita menghadapi yang terjadi itu dengan tenang, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan dalam menghadapi masa yang sukar seperti yang kita hadapi saat ini adalah berdoa. Berdoa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar meminta, memohon kepada Tuhan supaya virus corona dilalukan dari tanah air kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Bukan saudaraku. Tetapi doa yang dimaksud di sini adalah membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Menyembah Dia, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita mengakui bahwa sungguh hanya Dialah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita lihat saudaraku bagaimana Daniel ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Ketika dia diperhadapkan dengan hukuman akan dibuang, dimasukkan dalam goa singa. Dia tidak takut sedikit pun. Dia berdoa kepada Tuhan.
Dia datang berlutut di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita lihat saudaraku, dan kita mengerti lewat firman Allah diceritakan Allah menolong dia, membela dia sehingga dia tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Nah saudaraku, itu sebabnya adalah sangat penting untuk saat ini kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa tanpa Tuhan tidak ada dapat kita perbuat dalam menghadapi situasi kondisi yang ada saat ini. Dan hal yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudaraku, ini adalah merupakan janji Tuhan yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita merasakan seolah-olah Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Padahal Tuhan katakan, aku menyertaimu sepanjang zaman, sampai akhir zaman. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan, membiarkan engkau. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita merasa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Tetapi biarlah melalui peristiwa yang terjadi saat ini yang kita boleh alami dalam kehidupan kita. Membawa kita dalam kesadaran bahwa sungguh janji ini adalah ya dan amin adanya. Dia menyertai kita, dia menjaga, melindungi dalam kehidupan kita. Sehingga dia tidak akan biarkan kita sendiri di dalam menghadapi perkara yang saat ini terjadi. Yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan lebih lagi dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, aku ini adalah Tuhanmu, Allahmu yang akan menolong engkau dan meneguhkan engkau sehingga engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saudaraku, puji Tuhan saudaraku. Jikalau Tuhan yang kita sembah itu tidak membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat ini. Mari saudaraku, kita klaim firman Allah ini, kita pegang. Jangan sampai kita lupakan dan biarlah kita nikmati penyertaan Tuhan itu. Sama seperti murid-murid Yesus tadi yang ada dalam keadaan terpaan angin yang begitu dahsyat. Ketika Yesus ada di dalam perahu mereka, maka tenanglah akan kehidupan mereka. Dan hal yang keempat adalah Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah yang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku, inilah satu hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita lebih daripada kemampuan kita. Bahkan Dia Allah kita yang setia. Dia Allah kita yang memberikan jalan keluar sehingga kita keluar sebagai pemenang dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti yang sekarang ini. Nah sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semuanya, mari saudaraku, biarlah 4 hal ini kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi katakan, jangan panik. Tenanglah dalam menghadapi masa yang sukar ini. Dan biarlah kita berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia ada senantiasa menyertai kita. Bahkan yang keempat dikatakan, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita keluar sebagai seorang pemenang. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi saat ini bukanlah akhir segala sesuatunya. Ini bukanlah hal yang membawa kepada kiamat dunia, bukan saudaraku. Tetapi justru ini membawa kita untuk lebih lagi mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Nah sebab itu saudaraku yang kekasih, mari saya mengajak kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau teguh di dalam percaya kita kepada Tuhan.
Maka saya yakin dan percaya masalah kesukaran yang terjadi saat ini itu tidak akan membawa kita terjerumus atau meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya untuk lebih mendorong kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Biarlah firman Allah yang singkat pada kesempatan ini boleh mendorong kita, boleh memotivasi kita. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Yang tidak biarkan kita kalah di dalam menghadapi masa yang sukar ini. Justru sebaliknya dengan adanya perkara inilah kita akan melihat sejauh mana iman kita, sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian membawa kita untuk lebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena Engkau beri kami kesempatan untuk mendengar sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami menghadapi masa yang sukar yang terjadi oleh karena virus corona. Dampak daripada virus corona membawa kesulitan bagi seluruh dunia. Tetapi bagi kami anak-anak Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami boleh tetap tenang menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kami boleh berdoa kepadamu Tuhan. Percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga senantiasa setiap saat firman-Mu boleh senantiasa berbicara dalam hidup kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman yang akan kita dengar pada kesempatan ini adalah bahwa tanggal 10 hari Jumat kita akan mengikuti ibadah secara online yaitu Paskah dimulai jam 7 yang disertai dengan perjamuan suci di mana sarananya adalah air putih dan roti. Dan biarlah ini kita lakukan dengan penuh hikmat bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa lagi sekali lagi untuk menutup ibadah kita pada kesempatan ini. Kembali Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu. Bersyukur berterima kasih karena Engkau yang sudah beri kami Tuhan waktu kesempatan untuk boleh ikut ibadah secara online Tuhan. Walaupun keadaan kami saat ini dalam beribadah hanya secara online. Tetapi kami percaya Tuhan sebagaimana firman-Mu. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau sudah berkati kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat, kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu, setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau menolong kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.